Selamat datang di video ini. Dapatkah terobosan teknologi terbaru Tiongkok mengubah global tech power balance? Litografi ultraviolet ekstrim atau singkatnya litografi EUV, sebuah teknologi yang mengubah permainan dalam industri semikonduktor. Teknologi ini, yang sebelumnya merupakan domain eksklusif dari segelintir orang terpilih, kini sedang diupayakan oleh Tiongkok dengan tekad yang tiada henti dan kemajuan yang menakjubkan. Upaya Tiongkok dalam bidang litografi EUV bukan hanya tentang kemajuan teknologi, namun juga merupakan langkah strategis, sebuah langkah yang diperhitungkan untuk membentuk kembali lanskap teknologi global. Bayangkan sebuah dunia di mana keseimbangan kekuatan teknologi bergeser, di mana raksasa-raksasa yang familiar tidak lagi memegang kekuasaan. Itulah kemungkinan yang sedang kita jelajahi saat ini. Terobosan Tiongkok dalam litografi EUV bukan sekadar lompatan teknologi, namun merupakan sebuah langkah yang dapat mendefinisikan kembali dominasi teknologi global dan kekuatan geopolitik. Jadi, bersiaplah untuk menghadapi perubahan yang mendalam dalam perjalanan menuju masa depan teknologi. Sebelum kita mendalami terobosan Tiongkok, penting untuk memahami apa itu litografi EUV. Litografi EUV, atau litografi ultraviolet ekstrim, adalah teknologi generasi selanjutnya yang digunakan dalam produksi semikonduktor. Ini adalah proses yang memungkinkan kita mengetsa pola-pola yang sangat kecil pada wafer silikon, menciptakan sirkuit kompleks yang memberi daya pada perangkat elektronik kita. Dibandingkan dengan teknik litografi tradisional, litografi EUV menggunakan panjang gelombang cahaya yang jauh lebih pendek. Pikirkan seperti ini, jika litografi adalah pensil, maka litografi EUV akan menjadi ujung terbaik yang dapat Anda bayangkan. Hal ini memungkinkan terciptanya sirkuit yang lebih kecil, chip yang lebih kuat dan lebih efisien. Tetapi mengapa hal itu menjadi penting di dunia di mana kita berada? Kita terus-menerus mendorong batas-batas teknologi, dan chip kecil ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka adalah jantung dari ponsel cerdas kita, komputer kita, dan bahkan mobil kita. Chip juga penting untuk teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan jaringan 5G. Kini pertimbangkan skala penerapannya, kita berbicara tentang miliaran perangkat di seluruh dunia. Sehingga Anda dapat mulai memahami mengapa kemampuan memproduksi chip kecil ini merupakan suatu hal yang besar. Hal ini bukan hanya tentang membuat perangkat kita lebih cepat dan efisien, namun juga tentang mendorong masa depan teknologi. Litografi itu sendiri bukan tanpa tantangan. Proses ini memerlukan ketelitian dan kontrol yang luar biasa, belum lagi perlunya lingkungan manufaktur yang sangat bersih. Debu atau kontaminasi apapun dapat merusak proses etsa yang rumit dan menyebabkan chip rusak. Meskipun ada tantangan-tantangan ini, potensi imbalannya sangat besar. Itulah sebabnya negara-negara dan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan supremasi di bidang ini. Dan itulah sebabnya kemajuan Tiongkok baru-baru ini dalam litografi EUV menimbulkan kehebohan. Namun, mengapa masuknya Tiongkok ke dalam litografi EUV menjadi terobosan baru? Mari selami kemajuan terbaru mereka. Kemajuan Tiongkok dalam litografi EUV menarik perhatian dunia teknologi. Ini mungkin pertama kalinya Anda mendengar tentang litografi ultraviolet ekstrim atau disingkat EUV, tetapi dalam dunia semikonduktor, ini adalah game changer. EUV litografi adalah teknologi generasi selanjutnya yang menggunakan panjang gelombang ultraviolet yang sangat pendek untuk mengukir pola yang sangat halus pada wafer semikonduktor. Teknik ini memungkinkan pembuatan chip yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih kuat. Terobosan Tiongkok dalam bidang ini terutama disebabkan oleh dua kemajuan signifikan. Yang pertama adalah pola 4 kali lipat yang selaras sendiri atau teknik SAKP.
Ini adalah proses yang memungkinkan pola ekstrim yang sangat presisi dan rumit untuk digoreskan ke wafer semikonduktor. Ini seperti perbedaan antara menggunakan kuas lebar dan pena berujung halus. Teknik SAKP telah memungkinkan pabrikan Cina untuk menghasilkan chip dengan fitur sekecil 5 nanometer, yang sekitar 50.000 kali lebih tipis dari rambut manusia. Kemajuan kedua adalah pengembangan sumber cahaya EUV baru. Tiongkok sedang mengerjakan teknologi yang disebut Superconductive Single Mirror Clustering atau akselerator SSM, MB. Alat bertenaga tinggi ini menghasilkan cahaya intens yang dibutuhkan untuk litografi EUV. Teknologi ini tidak hanya lebih efisien namun juga jauh lebih hemat biaya dibandingkan sumber cahaya EUV lainnya. Dan kita tidak dapat membicarakan kemajuan teknologi Tiongkok tanpa menyebutkan Huawei, raksasa teknologi yang berada di garis depan dorongan Tiongkok terhadap litografi EUV. Huawei memegang banyak paten di bidang ini dan berperan penting dalam memajukan ambisi Tiongkok dalam industri semikonduktor. Pencapaian ini tidak hanya menghasilkan chip yang lebih kecil dan lebih bertenaga, namun juga mewakili perubahan signifikan dalam lanskap teknologi global. Selama berpuluh-puluh tahun, Amerika dan beberapa negara terpilih telah memegang kendali dalam bidang teknologi semikonduktor. Namun terobosan Tiongkok dalam litografi EUV dapat mengganggu status quo ini. Masuknya Tiongkok ke dalam bidang litografi EUV bukan hanya tentang kemajuan teknologi, namun juga merupakan langkah strategis dalam konteks yang lebih luas. Dominasi teknologi global adalah tentang meraih keunggulan di bidang AI, 5G, dan perangkat elektronik canggih. Kemajuan ini sangat mengesankan. Namun apa implikasi yang lebih luas bagi industri teknologi global? Mungkinkah kita berada di ambang pergeseran kekuatan teknologi global? Seiring Tiongkok terus membuat kemajuan dalam litografi EUV, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita mulai tanyakan. Terobosan Tiongkok dalam litografi EUV lebih dari sekadar pencapaian teknologi. Ini adalah pernyataan niat. Ini adalah sinyal kepada dunia bahwa Tiongkok tidak sekadar mengejar ketertinggalan dalam perlombaan teknologi global, namun siap untuk memimpin. Jadi, baik Anda seorang penggemar teknologi, investor, atau hanya seseorang yang tertarik dengan masa depan teknologi, pantau terus kemajuan Tiongkok dalam litografi EUV. Implikasinya bisa sangat luas terhadap kemajuan Tiongkok dalam bidang litografi EUV. Litografi EUV dapat memiliki implikasi geopolitik dan ekonomi yang signifikan. Seperti yang telah kita lihat, teknologi ini mempunyai potensi untuk mendefinisikan kembali industri semikonduktor, namun implikasinya lebih dari sekedar teknologi. Hal ini juga dapat berdampak pada keseimbangan dinamika kekuatan global. Industri semikonduktor adalah landasan perekonomian modern, mesin yang menggerakkan segala sesuatu mulai dari ponsel pintar hingga superkomputer tercanggih di dunia. Sehingga negara manapun yang dapat mendominasi industri ini akan memiliki kekuatan yang signifikan selama bertahun-tahun. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Amerika Serikat telah menguasai industri semikonduktor dengan kuat, dan negara-negara Eropa serta Asia juga ikut mengejar ketertinggalannya. Namun, Tiongkok tetap mendukung bahwa litografi EUV dapat mengganggu status quo ini, dengan pertaruhan geopolitik yang tinggi. Amerika telah menerapkan kontrol ekspor yang ketat untuk mencegah Tiongkok memperoleh peralatan manufaktur semikonduktor canggih. Ini merupakan indikasi jelas betapa pentingnya teknologi ini dalam skema besar politik global. Jika Tiongkok berhasil mengembangkan teknologi litografi EUV-nya sendiri, Tiongkok dapat melewati batasan-batasan ini dan berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan dalam industri teknologi global. Secara ekonomi, manfaatnya bagi Tiongkok bisa sangat besar.
Industri semikonduktor negara tersebut telah lama bergantung pada impor, terutama untuk chip kelas atas. Tetapi dengan pengembangan litografi EUV, Tiongkok dapat menjadi lebih mandiri. Hal ini tidak hanya dapat menghemat miliaran dolar biaya impor, namun juga menstimulasi inovasi dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Selain itu, Tiongkok dapat menjadi pemain utama dalam pasar semikonduktor global, memberikan persaingan kepada para pemimpin saat ini seperti Amerika dan Taiwan. Meningkatnya persaingan ini dapat mengarah pada inovasi yang lebih cepat, produk yang lebih baik, dan harga yang lebih rendah bagi konsumen. Namun, ini bukan hanya tentang potensi manfaatnya, tetapi juga tentang potensi risikonya. Jika Tiongkok menjadi pemain dominan dalam industri semikonduktor, Tiongkok dapat menggunakan pengaruh ini dalam berbagai hal. Misalnya, Tiongkok berpotensi mengendalikan pasokan komponen-komponen penting yang mempengaruhi industri teknologi global dan bahkan keamanan nasional negara-negara lain. Inilah sebabnya mengapa kemajuan Tiongkok dalam litografi EUV begitu signifikan. Ini tidak hanya mewakili lompatan teknologi tetapi juga dapat mendefinisikan kembali keseimbangan kekuatan dalam industri teknologi global dengan implikasi ekonomi dan geopolitik yang luas. Namun, seperti halnya terobosan teknologi apapun, tidak semuanya berjalan mulus. Jalan untuk menjadi pemimpin global dalam litografi EUV penuh dengan tantangan. Teknologi ini sangat kompleks dan untuk menguasainya memerlukan banyak sumber daya, keahlian, dan waktu. Meskipun terdapat kemajuan-kemajuan ini, tantangan-tantangan besar tetap ada. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Tiongkok dalam mencapai kesetaraan teknologi dengan para pemimpin global? Mari kita selidiki tantangan-tantangan ini di bagian selanjutnya. Sementara kemajuan Tiongkok sangat mengesankan, tantangan-tantangan besar dan skeptisisme tetap ada. Seperti halnya terobosan teknologi apapun, jalan menuju implementasi dan dominasi skala penuh bukannya tanpa rintangan. Terlebih dahulu, mari kita selidiki tantangan teknisnya. Kendala utama dalam litografi EUV adalah mengembangkan sumber cahaya EUV yang stabil. Sinar ultraviolet ekstrim sulit dihasilkan dan bahkan lebih sulit dikendalikan. Dibutuhkan peralatan yang sangat khusus dan optik yang presisi untuk memfokuskan cahaya dengan benar. Ini bukanlah tugas yang mudah dan tidak hanya membutuhkan investasi yang signifikan namun juga penguasaan teknologi yang rumit. Selain itu, optik presisi menimbulkan tantangan lain. Teknologi untuk menghasilkan cermin ultrapresisi yang diperlukan untuk litografi EUV sangat canggih. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dikembangkan dalam semalam, hal ini membutuhkan pengembangan dan penyempurnaan penelitian selama bertahun-tahun. Namun, bukan hanya aspek teknis yang menjadi tantangannya. Skeptisisme dari para pakar teknologi global juga membayangi ambisi EUV Tiongkok. Banyak yang mempertanyakan apakah Tiongkok benar-benar dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara seperti ASML, pemimpin global saat ini dalam litografi EUV. ASML memiliki keunggulan yang signifikan dan penguasaan pasar yang kuat sehingga menjadikannya pesaing yang tangguh. Terlebih lagi, jangka panjang untuk mencapai paritas dengan ASML adalah poin perdebatan lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa hal ini dapat membawa Tiongkok 10 hingga 15 tahun lagi untuk benar-benar bersaing pada tingkat yang sama. Hal ini berarti Tiongkok akan menjalani perjalanan panjang yang sulit dalam upayanya mendominasi litografi EUV. Perjalanan Tiongkok menuju dominasi litografi EUV bukanlah perjalanan yang mulus. Tantangan teknis, skeptisisme dari para ahli, dan jangka waktu yang panjang semuanya menghadirkan hambatan yang signifikan. Namun, tekad dan investasi Tiongkok dalam teknologi ini tidak dapat dibantah. Dengan begitu banyak rintangan, dapatkah Tiongkok benar-benar merevolusi industri semikonduktor? Apa artinya ini bagi masa depan?
Kemajuan Tiongkok dalam litografi EUV menandakan lebih dari sekadar pencapaian teknologi. Mereka mengisyaratkan sebuah potensi pergeseran kekuatan global. Terobosan negara tersebut dalam teknik pola 4 kali lipat yang selaras sendiri dan pengembangan sumber cahaya EUV baru seperti akselerator SSMB menandai langkah signifikan dalam industri semikonduktor. Sementara kemajuan ini membawa Tiongkok lebih dekat ke garis terdepan teknologi, hal ini juga memiliki implikasi yang lebih luas, berpotensi menggeser dinamika kekuatan teknologi global. Namun, tantangan seperti mengembangkan sumber cahaya EUV yang stabil dan optik yang presisi masih tetap ada. Skeptisisme dari komunitas teknologi global tentang kemampuan Tiongkok untuk mencapai paritas dengan para pemimpin seperti ASML masih membentang jauh di masa depan. Namun, satu hal yang pasti, perkembangan litografi EUV ini sangat penting dalam perlombaan teknologi global. Ini adalah saat yang menyenangkan karena kita menyaksikan terungkapnya narasi teknologi ini. Pantau terus Future Forward untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang tren dan teknologi yang membentuk masa depan kita. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.